Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang komputer sebagai media belajar di SD. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Kansa Kairunisa Kurniawan dengan NIM akhir 009, kemudian Faridatul Yuniar dengan NIM akhir 016, kemudian Shirley Regita Fatafani dengan NIM 020, dan yang terakhir Abdurrauf Ramdhani dengan NIM akhir 026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrauf Ramdhani dengan NIM akhir 026. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan komputer untuk pembelajaran. Komputer sebagai hasil teknologi modern memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi alat pendidikan. Khususnya dalam pembelajaran, komputer dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau ide-ide yang terkandung dalam pembelajaran kepada peserta didik. Di bidang pendidikan, penggunaan teknologi berbasis komputer adalah cara menyampaikan materi berbasis mikroprosesor, yaitu dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan. Berbagai jenis aplikasi teknologi komputer dalam pendidikan umumnya dikenal dengan istilah Computer Assisted Instruction atau CAI, atau pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Keistimewaan penggunaan komputer sebagai media pembelajaran. Yang pertama, hubungan interaktif. Komputer menyebabkan terwujudnya hubungan antara rangsangan dengan penjelasan dan dapat menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan minat. Yang kedua, pengulangan. Komputer memberi fasilitas bagi pengguna untuk mengulang jika diperlukan, juga untuk memperkuat proses belajar dan memperbaiki ingatan. Dalam kebebasan yang sangat dibutuhkan dan kreativitas dari para peserta didik. Yang ketiga, umpan balik dan penaguhan. Media komputer membantu peserta didik memperoleh umpan balik terhadap pelajaran secara bebas dan dapat memacu motivasi belajar dengan peneguhan positif yang diberikan jika peserta didik memberi jawaban. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan materi mengenai peranan komputer dalam pembelajaran. Nah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut dengan komputer. Yang mana dalam dunia pendidikan, komputer juga dapat digunakan untuk mempercepat proses mencapai tujuan pendidikan. Nah, menurut William M. Fowry menyatakan bahwasanya media pembelajaran komputer merupakan pembelajaran yang menggunakan media komputer sebagai alat bantu dalam belajar. Nah, melalui pembelajaran ini, bahan ajar disajikan melalui media komputer yang diproyeksikan melalui infokus, sehingga kegiatan proses belajar dan mengajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Dalam pembelajaran dengan menggunakan komputer ini diharapkan dapat merangsang pemikiran serta minat peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Adapun peranan komputer dalam pembelajaran antara lain, yang pertama yaitu siswa menjadi mudah memahami materi, yang mana dengan menggunakan komputer sebagai media pembelajaran akan menjadikan siswa untuk lebih mudah memahami materi yang diajarkan karena adanya bentuk konkret sehingga para siswa dapat menjelaskan materi yang masih bersifat fakta maupun konsep. Nah, yang kedua yakni proses pembelajaran menjadi lebih modern. Yang dimaksud modern ini dengan menggunakan komputer bisa memberikan petunjuk pada pembelajaran yang belum dapat dilaksanakan karena dulunya masih berbentuk pembelajaran secara tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu suasana belajar menjadi lebih menarik. Nah, komputer di sini membuat suasana belajar menjadi lebih menarik
karena para siswa bisa belajar bukan hanya berupa tulisan yang mana akan mudah membuat bosan para siswa, melainkan juga bisa menampilkan video pembelajaran yang lebih menarik. Halo, saya penyaji 3. Di sini saya akan melanjutkan tentang peran komputer dalam pembelajaran. Peran komputer dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Menggunakan komputer dalam pembelajaran akan menjadikan proses belajar lebih efektif dan efisien, karena dapat menggunakan media untuk menyimpan materinya. Terlebih lagi, media yang digunakan tersebut adalah komputer. Peran komputer dalam pembelajaran selanjutnya adalah meningkatkan kreativitasan siswa. Dengan menggunakan komputer dalam media pembelajaran, siswa dapat menciptakan hal-hal baru dan memanfaatkan apa yang sudah ada untuk digunakan dalam bentuk serta variasi lain, yang mana akan membantu dalam hidupnya. Dalam hal ini, siswa akan dengan mudah memahami materi dan memahami apa yang disampaikan oleh guru mereka. Pembelajaran juga memiliki peran penting bagi guru, yaitu memberikan dorongan kepada para guru untuk menjadi lebih kreatif. Kreatif di sini dalam hal merancang media pembelajaran melalui komputer itu sendiri. Selain itu, menggunakan komputer dalam pembelajaran dapat memperluas kesempatan belajar mengajar, meningkatkan efisiensi dalam belajar mengajar, dapat meningkatkan kualitas belajar dan mengajar. Selain itu juga memberikan fasilitas untuk pembentukan keterampilan, mendorong belajar di masa yang akan datang, dan juga dapat meningkatkan perencanaan kebijakan dalam manajemen, serta dapat mengurangi kesenjangan digital. Dalam pemberian maupun penggunaan komputer, terlebih lagi untuk siswa sekolah dasar, tidak boleh lepas dari pengawasan guru jika di lingkungan sekolah, dan apabila di lingkungan keluarga, tidak boleh lepas dari pengawasan orang rumah. Dengan hal ini, para peserta didik tidak akan salah dalam menggunakan komputer untuk hal-hal yang bersifat negatif. Baik, di sini saya sebagai penyaji keempat akan menyampaikan materi tentang jenis media pembelajaran berbasis komputer. Sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu apa itu media pembelajaran dan terdapat berapa jenis media pembelajaran. Media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Media secara bahasa memiliki arti perantara atau pengantar, sedangkan secara istilah ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi. Kemudian, pembelajaran ialah suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya media pembelajaran ialah segala sesuatu seperti halnya alat, benda, lingkungan, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan, khususnya bahan pelajaran. Sehingga dengan hal tersebut akan memudahkan tenaga pendidik dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik mereka. Kemudian untuk jenis media pembelajaran di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, media pembelajaran visual, yaitu sumber belajar yang berisi materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Contohnya seperti gambar atau foto, kemudian poster, grafik, diagram, peta konsep, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ialah media pembelajaran audio atau audial. Ialah sumber belajar yang berisi materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Contohnya seperti radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya. Kemudian untuk yang ketiga, media pembelajaran audiovisual. Ialah sumber belajar yang berisi materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran serta penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Contohnya seperti televisi, video, film, dan sebagainya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu media pembelajaran multimedia,
Contohnya di sini seperti komputer, pengalaman langsung, karya wisata, dan lain-lain. Jenis-jenis media pembelajaran berbasis komputer diantaranya yang pertama, penggunaan multimedia presentasi. Nah, multimedia presentasi ini digunakan untuk menjelaskan materi yang bersifat teoritis. Hal ini efektif karena menggunakan proyektor multimedia dengan jangkauan transmisi yang cukup panjang. Keuntungan dari media ini kita dapat menggabungkan beberapa elemen menjadi satu presentasi sebagai sumber belajar bagi siswa. Kemudian, hal ini cocok bagi siswa tipe visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian yang kedua, CD atau multimedia interaktif. Bisa digunakan pada pembelajaran di SD, karena cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, terutama dalam hal komputer. Selain bersifat interaktif, media ini juga bersifat multimedia, karena terdapat unsur media secara lengkap. Nah, macam-macam multimedia pembelajaran ada 3, yaitu model drill, tutorial, dan games. Dan pada umumnya, jenis penyajian yang sering digunakan ialah tutorial, karena akan memandu peserta didik untuk mempelajari materi dengan cepat dan cara yang menarik. Kemudian yang ketiga yaitu video pembelajaran. Video juga dapat digunakan untuk pembelajaran di sekolah dasar, karena bersifat interaktif. Tutorial yaitu membimbing siswanya untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi dan juga dapat secara interaktif mengikuti kegiatan praktek sesuai yang diajarkan dalam video tersebut. Kemudian yang keempat ialah internet. Nah, internet di sini dimanfaatkan sebagai media pembelajaran supaya siswa bisa belajar mandiri. Dalam hal ini, siswa memanfaatkan internet tersebut untuk mengakses secara online seperti perpustakaan, museum, database, maupun sumber belajar lainnya yang mana akan menambah wawasan para siswa tersebut.